Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ihfadi bidin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat-sahabat, teman-teman yang semoga Allah berkahi, Allah cintai. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul Makna Islam, Prinsip Ajaran Islam, dan Karakteristik Ajaran Islam. Makna Islam. Definisi Islam secara ilmu etimologi berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu, yang berarti berserah diri, patuh, taat, dan tunduk. Kata Islam juga berasal dari kata aslim, artinya perdamaian, kerukunan, dan keamanan. Islam juga diambil dari kata salimun, artinya suci dan bersih. Islam secara ilmu terminologi, Islam adalah agama yang dilandasi oleh 5 dasar, yaitu 1. Syahadatain, 2. Kalimat syahadat, 2. Menunaikan sholat wajib pada waktunya dengan memenuhi syarat rukun dan memperhatikan adab dan hal-hal yang sunnah, 3. Mengeluarkan zakat, 4. Puasa di bulan Ramadan, 5. Haji sekali seumur hidup bagi yang mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci atau Makkah dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Saya juga mengambil pendapat dari ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Islam maknanya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadullah adlalan wa khudu'an, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dengan penuh ketundukan dan perendahan diri. Selanjutnya, prinsip ajaran Islam. Ajaran Islam memberi gambaran dan pedoman yang jelas agar seorang muslim menjalankan dengan teguh prinsip yang terkait husnul hayat, yaitu prinsip akidah, prinsip ibadah, dan prinsip akhlak. Pertama, prinsip akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata Arab aqada, yang berarti ikatan. Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Prinsip akidah merupakan prinsip dasar yang harus diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Prinsip ini memberi gambaran bahwa Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul telah memberi petunjuk yang jelas bagi manusia untuk beriman kepada Allah, malaikat, kitabullah, nabiullah, yaumul akhir, serta qada dan qadar Allah. Prinsip akidah merupakan prinsip dasar bagi manusia. Bahkan sejak sebelum ia dilahirkan ke muka bumi, di mana manusia telah merajut akad dengan Allah untuk melaksanakan akidah murid tersebut, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Kedua, prinsip ibadah. Pengertian ibadah menurut bahasa, ibadah artinya patuh dan tunduk. Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah segala amal atau perbuatan yang dicintai dan diridai Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau tingkah laku. Prinsip ibadah merupakan tindak lanjut terhadap rajutan akad manusia kepada Allah sebelumnya. Dalam hal ini, manusia harus tahu tugasnya dalam kehidupan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
rajutan akad yang telah dilakukan manusia sebelum ia dilahirkan harus diimplementasikan dengan ibadahnya kepada Allah dalam kehidupan. Seluruh aktivitas ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Maka dari itu, setiap ketaatan kepada Allah dengan penuh tunduk dan merendahkan diri merupakan suatu ibadah. Terkait dengan implementasinya, menurut Yusuf Al-Qaradawi, ibadah seseorang harus memiliki dua hal. Pertama, komitmen dengan apa yang disyariatkan Allah dan diserukan oleh Rasulnya, baik perintah maupun larangan yang penuh ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Kedua, komitmen ibadah keluar dari hati yang mencintai Allah dengan pemahaman tiada di kehidupan ini yang lebih pantas dari Allah untuk dicintai. Selayaknya seorang muslim itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada konsekuensi ia telah bersyahadat pada Allah, yaitu tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Maka makna daripada ini juga seorang muslim mentaati perintah-perintah Allah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Mentaati Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memerintahkan agar manusia, makhluk hidup yaitu jin dan manusia, agar senantiasa beribadah pada Allah. Di sini juga bermaksud agar kehidupannya, ibadah yang dimaksud yaitu bukan hanya sholat, tapi juga makan, minum, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya, ia senantiasa harus diniatkan untuk semata-mata beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar bernilai pahala untuk dirinya. Ketiga, prinsip akhlak. Kalimat akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak daripada al-khuluq yang berarti perangai. Pemaknaan akhlak akan mencakup budi pekerti, adab, perangai, tingkah laku, pegangan, sikap, ataupun tabiat. Prinsip akhlak merupakan cermin seorang manusia terhadap segala bentuk perbuatan yang ia sajikan dalam kehidupan. Prinsip akhlak tak kalah penting dengan prinsip akidah dan prinsip ibadah. Sekiranya prinsip akidah dan prinsip ibadah lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat vertikal, maka prinsip akidah lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat horizontal. Penerapan prinsip akhlak seringkali bersinggungan dengan kehidupan orang lain. Hal ini dikarenakan akhlak seseorang diketahui saat ditunjukkan eksistensi dirinya dalam bentuk kebaikan dan keburukan pada orang lain. Maka pada akhirnya akan muncul argumen bahwa seseorang yang berakhlak baik selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memberikan hak yang harus diberikan kepada yang berhak, melakukan kewajibannya terhadap dirinya sendiri yang menjadi hak dirinya. Begitu juga terhadap makhluk lain dan terhadap sesama manusia yang menjadi hak makhluk hidup lainnya yang menjadi haknya, dan sebaliknya seseorang yang disebut tidak berakhlak tatkala melanggar norma-norma agama, bergelimang dalam keburukan dengan penyelewengan dan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku yang seharusnya ditaati penuh dengan sifat-sifat tercela, merusak hak orang lain dan tidak memberikan hak bagi yang sudah melaksanakan kewajibannya. Seorang muslim selayaknya juga ia memiliki akhlak yang baik, karena akhlak juga termasuk daripada hiasan dalam kehidupannya. Setelah dia bersyahadat, bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muamalah dia kepada Allah, dan seorang muslim juga harus tahu tata cara bermuamalah kepada seorang atau makhluk lainnya, yang ini juga dinamakan akhlak.
Seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik. Karenanya lah akhlak ini juga bisa menjadi barometer, ukuran iman seseorang, ukuran tinggi dan rendahnya iman seseorang. Maka bisa diketahui iman seseorang yang sedang turun, maka pastinya dia memiliki akhlak yang tidak baik. Dan sebaliknya, seorang yang imannya sedang naik, maka tentunya dia memiliki akhlak yang baik. Melalui ketiga prinsip tersebut, hidup seorang muslim telah terhias dengan baik jikalau secara konsisten menjalankannya. Ibarat menempati sebuah rumah, akidah diumpamakan sebagai pondasi, ibadah diumpamakan luas bangunan dan instrumen bangunan, dan akhlak diumpamakan sebagai teras. Kuat tidaknya bangunan tentu terletak pada pondasinya. Merasa nyaman, tentram, terlindung dan amannya bangunan tentu dirasakan pada luas bangunan beserta instrumen yang terpenuhi dan berfungsi dengan baik, serta indahnya penampilan rumah tentu dilihat dari terasnya. Keseluruhan dari sebuah bentuk yang namanya rumah tersebut akan menjadi baik jika yang menempatinya pun memanfaatkan, memfungsikan dan menggunakannya dengan baik. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam. Menurut ulama Yusuf Qaradawi, agama Islam mempunyai beberapa ciri khusus, antara lain 1. Rabbaniyah, 2. Insaniyah, 3. Syumiliyah, 4. Wasatiyah. Yang pertama, Rabbaniyah adalah agama yang tujuan akhirnya berhubungan baik dengan Allah. Tujuan dan mengharapkan ridhonya seorang muslim yang orientasi hidupnya hanya mendekatkan diri kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah dan hanya mengharapkan ridhonya semata, disebut manusia robbani. Kedua, insaniyah adalah agama yang sesuai dengan jiwa manusia. Semua perintah dan larangannya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi Islam sangat menekankan kemanusiaan. Ketiga, syumiliyah adalah agama yang berlaku secara universal, artinya agama yang berlaku bagi semua zaman, semua kehidupan, dan semua tempat, dapat diterima oleh semua manusia di dunia sampai di akhir masa. Karena Islam mengatur semua lika-liku kehidupan dan juga semua instrumen-instrumen di dunia ini sudah diatur oleh Islam. Di Islam semuanya sudah ada aturan. Dan Islam pun juga din atau agama yang harus dimiliki oleh manusia atau dipegang oleh setiap manusia. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang ada di sisinya yaitu agama Islam, atau agama yang Allah ridhoi itu hanya Islam. 4. Wasatiyah adalah agama yang bersifat moderat, agama yang mengajarkan pada pemeluknya agar tidak condong pada kehidupan materi saja, akan tetapi dapat memperhatikan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, spiritual dan material. Karenanya lah agama Islam tidak hanya condong kepada materi dan juga tidak condong pada hal yang bersifat spiritual saja atau akhirat saja, tapi kedua-duanya Islam menganjurkan agar seimbang. Ciri-ciri agama Islam ada dua, yaitu agama fitrah dan agama tauhid. Agama fitrah artinya agama Islam ini merupakan agama yang suci sebagaimana hati nurani manusia yang suci dan bersih. Semua manusia mempunyai hati nurani, dan hati nurani selalu suci karena kesuciannya tidak pernah salah atau keliru, apalagi sampai berdusta.
atau berbohong. Setiap hati nurani manusia pada hakikatnya selalu mengatakan agama yang benar dan suci hanyalah agama Islam. Islam sangat melarang bahkan mengharamkan setiap perbuatan dosa, apalagi sampai ingkar kepada Allah. Maka hati nurani pun juga sama. Dan agama tauhid adalah arti bahwa semua pemeluk agama Islam mengkaji keesaan Allah dan bahwa Tuhan mereka hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semua yang beragama Islam diwajibkan untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi berbagai kenikmatan serta anugerahnya, dan mematikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya, tentunya juga diri saya pribadi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru da'wana walhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.